Kita semua tahu ya, Islam itu satu. Tapi kok rasanya ada banyak banget ya jalannya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba mengurai sebuah nubuatan terkenal tentang 73 aliran untuk mencari tahu jalan mana sih yang sebetulnya menuju keselamatan. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Katanya ada 73 aliran, tapi cuma satu yang selamat. Terus gimana kita bisa tahu mana yang benar? Pusing kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, biar nggak bingung, kita bakal bedah satu par satu. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih inti ajaran Islam itu? Terus, apa bedanya aliran sama mazhab? Ini penting banget. Baru deh setelah itu, kita kupas tuntas makna sebenarnya di balik nubuatan 73 aliran yang sering kita dengar itu. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Biar gampang paham, kita pakai analogi yang keren banget dari sumber kita. Bayangin deh, Islam itu kayak sungai yang gede banget. Arus utamanya, yang deras dan lurus, itu mainstreamnya. Nah, aliran itu kayak cabang kecil yang belok, misah dari sungai utama. Udah beda jalur gitu loh. Oke, kalau gitu, apa sih yang dimaksud sungai utama ini? Apa fondasinya yang bikin semua orang setuju? Pertama, dan ini yang paling kelihatan, ada 5 rukun Islam. Ini tuh pilar-pilar prakteknya. Mau Anda di Indonesia atau di Maroko, ya sholat, puasa, zakat, syahadat, dan haji ini yang jadi pegangan. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Nah, praktek tadi itu dibangun di atas fondasi keyakinan. Ada 6 rukun iman. Ini semacam software-nya, worldview-nya seorang muslim. Jadi, kalau kita gabungin 5 rukun Islam sama 6 rukun iman ini, itulah inti dari Islam. Itulah arus utama sungai tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, paling krusial dari semua pembahasan ini. Tolong perhatikan baik-baik ya. Lihat deh tabel ini. Aliran itu sesuatu yang udah keluar dari jalur utama tadi. Udah melanggar salah satu dari rukun Islam atau rukun iman. Beda banget sama mazhab. Mazhab itu cuma beda interpretasi, beda gaya, tapi masih di dalam sungai yang sama. Semuanya masih ngikutin rukun Islam dan iman kok. Analoginya keren banget nih. Mazhab itu kayak gaya make up. Ada gaya Korea, Jepang, gaya make up lokal. Beda-beda, tapi intinya sama-sama make up kan? Tujuannya buat merias. Nah, aliran itu ibaratnya kita coba make up tapi sambil tutup mata. Udah hancur, udah bukan make up lagi namanya. Kebayangkan bedanya? Oke. Kalau intinya sama, kenapa kok bisa ada gaya atau mazhab yang beda-beda? Kenapa nggak satu aja gitu? Jawabannya ada di konsep yang namanya sanad. Gampangnya gini, sanad itu kayak silsilah ilmu, rantai guru dan murid yang nyambung terus tanpa putus dari ulama sekarang sampai ke Nabi Muhammad sendiri. Ini yang ngejaga keaslian ajaran. Jadi ilmunya itu ngalir dari Nabi ke para sahabat yang belajar langsung, terus sahabat ngajarin lagi ke murid-muridnya yang disebut tabi'in. Dari situ, ilmunya disistematisasi oleh para imam besar yang kemudian jadi cikal bakal mazhab. Nah, perbedaan kecil dalam cara mereka menafsirkan jalur-jalur sanad inilah yang melahirkan mazhab. Semuanya valid karena sumbernya sama. Nah, dengan semua pemahaman ini, sekarang kita baru siap buat ngebahas hadis yang terkenal banget nih. Hadis tentang 73 golongan. Dalam hadis itu, Nabi Muhammad bersabda bahwa umatnya nanti akan terpecah jadi 73 golongan dan 72 diantaranya, sayangnya, akan masuk neraka. Di antara semua perpecahan itu, cuma ada satu-satunya yang selamat. Jelas dong, para sahabat waktu itu langsung nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu? Jawaban Nabi adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi, tunggu dulu. Ini poin yang paling penting. Ini bukan nama merek, bukan nama ormas atau nama partai. Ini adalah deskripsi sifat atau karakteristik. Jadi, ini bukan soal brand atau label. Ini soal perilaku. Siapapun, dari kelompok manapun, entah itu NU, Muhammadiyah, atau yang lain, bisa jadi bagian dari golongan yang selamat ini, selama mereka mengikuti contoh Nabi dan yang paling penting, menjaga persatuan umat. Dan ini membawa kita ke pesan penutup yang paling kuat dari semua ini. Ternyata penyimpangan yang sesungguhnya itu bukan soal beda pendapat kunut atau enggak, atau tarawih berapa rakaat. Bukan itu. Penyimpangan paling besar adalah kesombongan. Sombong merasa kelompoknya, ustadznya, atau pendapatnya sendiri paling benar, sampai-sampai rela mengorbankan persatuan umat. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin.
Jangan-jangan penyimpangan yang paling bahaya itu bukan soal apa yang kita yakini, tapi soal bagaimana keyakinan itu membuat kita memperlakukan Muslim lainnya. Mungkin fokusnya bukan lagi siapa yang paling benar, tapi perilaku mana sih yang menyatukan dan mana yang justru memecah belah.